Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di JKDN Podcast. Iya, kita lagi ngobrol soal bagaimana Jawa ini bisa diislamkan. Dan kalau kita ngomongin Jawa, itu tentu saja tamu saya di kesempatan kali ini adalah Sarkup alias Sarjana Kuburan, Bapak Nur Fajarudin. Aduh, Mas. Iya, mantap banget. Iya, jadi pemirsa, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini supaya Anda mendapatkan update dari konten-konten terbaru JKDN Vlog ataupun JKDN Podcast. Buat Anda yang belum bisa membuka konten channel ini, silakan Anda setting dan ganti lokasi negara Anda supaya bisa buka channel ini. Oke, kita sapa dulu Pak Nur Fajarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam olahraga. Asik, salam kuburan. Salam kuburan. Ini ada yang beda nih penampilan Pak Fajar sore hari ini. Iya, Pak. Aduh, jadi ketahuan kalau sore nih, makanya mejanya kering lagi ya, Bun. Iya, apa alasannya Pak Fajar pakai sarung? Enggak, kemarin Ada masukan-masukan begitu? ya, bebek saya kasih masukan celananya belum disetrika, Beb. Pakai sarung aja. Oke. Ya, jadi ini episode baru kita itu ada yang baru juga gitu. Oh, siap. Iya, jadi ada backsoundnya gitu. Ada makluting. Makluk ya. Itu kan spesial buat Pak Fajar. Terus di belakang kita juga ada background. Background ada murup-murup. Iya, retro. Ya, Pak Fajar. Yep. Kita ngobrol lagi soal Jawa. Nah, ini kali ini Pak Fajar banyak sekali bawa buku. Ini bukunya Bang Niko. Nah, ini bukunya Om Niko. Kalau ini di endorse. Iya. Terus ada Mistik Islam Kejawen Raden Ngabei Ranggawarsita. Oh, I see. Ya. Ini tentang Islam di Jawa ya. Kemudian ada buku apa lagi nih Pak Fajar? Oh, banyak. Ini kura-kura berjanggut. Itu novel kalau itu. Oh, ini novel. Iya. Oke. Nah, yang dari kemarin sebenarnya dibuka sama Pak Fajar itu ya itu. ini ya bukunya Dennis Lombard ini tentang Nusa Jawa edisi 1 dan juga edisi 2. Tapi kita kali ini nggak buka buku. Ya enggak beda buku, ini kan cuman pemanis gitu aja kan. Jadi karena kali ini mejanya lagi kering. Nah, dan ada yang kurang manis, jadi kita bawakan buku sebagai pemanis gitu ya. Kalau hiasannya kurma nanti curiga. Iya, kalau hiasannya kurma nanti dikira sahur lagi gitu. Akhirnya nggak konsen gitu. Sahurnya kesoren. Ya, sahurnya kesorean. Ya, oke Pak Fajar. Ngomongin soal Islam di Jawa, dan kemarin sebenarnya udah kita bahas tentang Hindu Buddha di Jawa, yang ternyata ya seperti yang dikatakan oleh Pak Fajar lah, banyak hal-hal yang tidak sebagaimana kita pahami sebagaimana pada umumnya ya. Dan kemarin ada juga sih yang DM di Instagram, metode atau teori yang digunakan oleh Pak Fajar yang mana ya? Asik didengerin sih, tapi kalau di ilmiahin itu kita harus menggali lebih dalam gitu katanya begitu. Dan memang kita harus ini Pak Fajar, kita harus memaklumi juga setiap sejarawan itu punya landasan teori dan metodenya masing-masing. Dan ini bukan berarti kemudian kita memperkeruh suasana, habis gitu ya artinya kita nggak bermaksud untuk cari masalah dengan sejarawan yang lain yang punya pendekatan yang berbeda. Sah-sah saja begitu ya, tapi kita sebagaimana kawan-kawan sejarawan yang lain mendekati atau melakukan pendekatan dengan metode mereka masing-masing, kita juga punya metode tersendiri. Dan ini semua ya by data tentunya, nggak ngarang gitu Pak Fajar, nggak ngayal gitu. Oke. Ngomong soal Hindu Islam di Jawa, kemudian masuknya Islam. Nah, ini yang biasanya dijadikan sebagai alasan bahwasanya Sunan Kalijogo itu membawa Islam di Jawa itu dengan budaya sinkretisme atau dengan sinkretisme ya, menyamakan mencampur adukkan budaya Hindu Buddha dengan Islam yang akhirnya itu diterima oleh masyarakat di Jawa. Nah, apa benar seperti itu? Enggak. No, enggak. Langsung pada kesimpulan. Teori yang salah sih kalau kita beberapa bahkan beberapa peneliti yang lain. Nah, ini tuh kan Didik. Nah, gitu.
tapi jangan terlalu naik ini. Oke. Biar manisnya kelihatan. Ya, terima kasih. Jadi secara teori dan gambaran lebih lugas sebenarnya, bisa dikatakan pada waktu itu para wali songo ini baik yang mereka berdakwah di kalangan atas, ya. Kalangan atas ini justru yang sebenarnya yang mereka ini adalah kalangan kerajaan ya. Ya, kalangan bangsawan ini kan justru mereka lah yang secara identitas itu Hindu-Buddha. Ya, secara identitas itu Hindu-Buddha. Oke. Baik yang ada di kalangan atas maupun juga yang di kalangan wong cilik, ya, rakyat kecil yang sebenarnya rakyat kecil ini tidak terlalu implisit Hindu-Buddha. Nah, itu justru sebenarnya sudah berhasil menghapus ibaratnya budaya Hindu-Buddha itu sudah terhapus betul dari jiwa masyarakat. Okay. Karena itu terbukti pada masa itu, ya, contoh yang paling gampang dipahami adalah tempat-tempat peribadatan, ya, atau candi-candi yang itu tersebar di Jawa, candi-candi Hindu maupun Buddha itu selama masa periode Islamisasi ini, ya, mereka terbengkalai. Oke, ya, kalau kita mau bandingkan peninggalan Hindu Buddha dengan masjid tua yang ada di Jawa itu, ya, sama-sama ketinggalan berapa ratus tahun, artinya sama-sama mereka sudah ada beratus-ratus tahun, tapi ternyata seperti contoh misalkan Candi Borobudur, Candi Prambanan itu sudah teruruk atau bagaimana itu? Iya, apalagi kan jadi gini, dari periodisasi era Hindu Buddha saja. Jadi setelah Mataram Hindu, ya, Mataram Hindu, itu kan mereka kemudian ada perpindahan letak kerajaan yang awalnya itu di kawasan Mataram, kemudian berpindah ke lebih timur di lembah antara lembah sungai Bengawan Solo dan Brantas, ya, sisi timur Bengawan Solo dan Brantas, sama berpindah ke, makanya kemudian Empu Sindok itu kan memindahkannya itu diperkirakan di daerah Jombang sekarang. Terus kemudian Erlangga juga di antara di lembah Kali Brantas, ada yang memperkirakan di sekitar Sidoarjo bagian barat, di kampung saya. Nah, terus kemudian selanjutnya kan ke Kediri, terus Singosari di Malang, terus kemudian Mojopahit di Mojokerto. Nah, ada beberapa alasan, salah satunya waktu itu ada letusan dahsyat Gunung Merapi. Jadi letusan Gunung Merapi ini menguruk, ya, ibaratnya menenggelamkan Candi Borobudur dan Prambanan. Dan memang akhirnya sejak di era Hindu Buddha saja sudah ditinggalkan. Nah, kemudian ditambah di era Islam ini, ya, orang ibaratnya sudah tidak lagi mempedulikan hal-hal ini. Oke, karena mereka sudah memeluk Islam gitu kan? Memeluk Islam, dan memang agama yang baru ini, ya, Islam itu kan membawa sistem kehidupan yang baru, ya. Jadi sistem kehidupan yang baru sehingga orang itu merasa ini lebih sejahtera, lebih aman, lebih tentram, lebih menenangkan hati, lebih menenangkan pikiran, lebih intelektual. Maka kemudian, ya, di Jawa sendiri secara, walaupun ada ini, ya, ada beberapa peneliti itu memang ada perlambatan terutama di daerah pedalaman, ya, pengislaman daerah pedalaman. Walaupun ini sebenarnya lumrah di hampir di semua wilayah Nusantara, memang wilayah-wilayah pesisir lah yang paling Islamnya paling kental, gitu. Di semua wilayah Nusantara dari wilayah Sumatera hingga wilayah Indonesia Timur, ya. Nah, di Jawa juga seperti itu, walaupun nanti Islamisasi di bagian pedalaman Jawa ini juga istilahnya juga menarik, karena nanti jaringannya Sunan Kalijogo, ya, dengan murid-muridnya ada Sunan Pandanaran, ada istilahnya itu Sunan, siapa lagi lupa namanya, Syekh Domba, ya, murid-muridnya Sunan Kalijogo yang mereka ini berhasil mengislamkan wilayah-wilayah pedalaman Jawa. Ya, dan pada akhirnya, ya, akhirnya itu sebagaimana suku-suku lain di Indonesia waktu itu, di Nusantara waktu itu, Islam itu menjadi identitas utama. Jadi misalnya kalau sekarang itu kan ada beberapa etnis, ya, di Nusantara ini kan menjadikan Islam itu identitas utama. Contohnya gini, orang Aceh, Islam itu adalah Aceh itu adalah Islam.
orang Sunda ya. Orang Sunda ini termasuk menarik ya. Kalau mungkin nanti kita perlu membahas lebih dalam. Jadi ada istilah di Sunda itu Islam. Islam itu adalah Sunda. Jadi bahkan mohon maaf ya, bahkan mungkin kelompok-kelompok kecil di kalangan suku Pasundan yang mungkin hari ini masih mempertahankan gaya hidup lamanya ya. Misalkan ada Kampung Naga, ada beberapa kabuyutan istilahnya di Sunda itu, mereka agamanya Islam. Mereka Muslim gitu loh. Jadi bahkan di Sunda itu sudah tidak ditemukan lagi. Kira-kira apa sih? Saya sempat beberapa kali diskusi dengan budayawan Sunda juga di Bogor. Itu mereka selalu pertanyaan saya selalu menjurus, apa sih agama orang Sunda sebelum Islam? Nyaris tidak ada yang bisa menjawab karena sudah tidak diketahui lagi ajaran asli orang yang dianut oleh orang-orang Sunda, bahkan kerajaan Pajajaran dulu itu agamanya apa, yang pasti bukan Hindu-Buddha karena tidak ditemukan komplek percandian seperti di Jawa. Kalaupun ada komplek percandian di wilayah Jawa Barat itu usianya lebih tua dibandingkan Pajajaran, artinya itu di kerajaan sebelumnya. Nah, jadi tidak ada lagi ya. Di Jawa juga hal itu muncul. Jadi Islam itu adalah Jawa, Jawa itu adalah Islam. Sampai kemudian memang muncul tangan-tangan kolonial yang ingin merecoki kehidupan di negeri ini ya. Dengan alasan awalnya motifnya ekonomi, tapi kemudian mereka mengalami perlawanan yang cukup keras dari kaum muslimin di negeri ini, maka kemudian mereka mulai masuk mengadakan perang yang sesungguhnya bukan hanya perang fisik, tapi juga perang pemikiran. Nah, lantas apakah dapat aplaus untuk Pak Fajar itu? Sweet yang kayak orkes dangdut.